besar dari dosaku. Rahmat ajaib tiada bandingnya, diberikan pada yang percaya. Hai engkau yang rindukan Yesus, mari terima sekarang rahmat-Nya. Rahmat Tuhan yang memberi pengampunan dosa. Rahmat Tuhan lebih besar dari dosaku. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini kami rindu untuk mempelajari firman-Mu. Kiranya Engkau akan menuntun kami sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak kami di dalam jalan dan kebenaran Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Tanggung jawab orang tua adalah tanggung jawab yang suci, tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang mulia. Allah telah memberikan 10 hukum yang patut untuk kita turuti, dan di antara 10 hukum itu, bagian yang pertama adalah kasih kepada Allah, dan bagian kedua kasih kepada manusia. Kepatuhan, ketaatan, hormat kepada orang tua itu sudah diberikan menjadi peraturan atau hukum yang perlu dituruti oleh manusia, yang perlu dituruti oleh anak-anak yang ada di dalam rumah tangga keluarga kita. Satu tanggung jawab yang besar bagi kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Dan seringkali di dalam perjalanan kehidupan anak-anak kita, ada saat di mana mereka melakukan kesalahan. Dan ada saat juga ketika mereka barangkali oleh karena tidak ada pengalaman, kurang pengalaman, mereka membuat keputusan-keputusan yang salah atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki. Dan ketika mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran, ada tanggung jawab yang tetap harus dijalankan oleh orang tua kepada anak-anak kita. Itulah sebabnya kalau kita mempelajari Alkitab, kita dapat melihat bahwa ada rencana Tuhan bagi orang tua untuk tanggung jawab kita mendidik anak-anak kita. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7 berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kita mengajar anak-anak kita kebenaran firman Tuhan, dan kita mengajar mereka untuk setia kepada Tuhan, berjalan dalam jalan dan kehendak Tuhan. Lalu kemudian Efesus 6 ayat 4 berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu yang saya katakan tadi, kalau anak-anak kita melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang kita ajarkan kepada mereka, atau mereka membuat kesalahan, atau ada kekeliruan sehingga mereka melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah dan juga bagi orang tua, maka kita dalam mendidik mereka harus menjalankan disiplin untuk mereka. Dan dalam menjalankan disiplin ini dikatakan Efesus 6 ayat 4 bahwa janganlah kita melakukan disiplin sampai membangkitkan amarah atau dendam di dalam hati anak-anak kita. Kemudian Amsal 22 ayat 6, kita diminta untuk mendidik orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi inilah tanggung jawab mulia dari orang tua. Dan bagaimana ketika anak-anak kita melakukan hal yang tidak
sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sudah disebutkan tadi, harus ada disiplin. Dan mari kita lihat nasihat yang diinspirasikan oleh Tuhan melalui hambanya Nyonya Ellen G. White dalam buku Child Guidance dan juga The Adventist Home, yang memberikan panduan kepada kita sebagai orang tua di dalam mendidik atau mendisiplin anak-anak kita. Yang pertama, disiplin dilakukan dengan kasih yang konsisten. Artinya kita harus selalu melakukan disiplin di dalam kasih. Dan jangan berubah-ubah. Kadangkala oleh karena kasih, tetapi oleh kali yang lain kita sudah melakukan disiplin oleh karena kita marah dan tidak dapat mengendalikan akan emosi kita. Child Guidance halaman 243 berkata, disiplin sejati adalah gabungan antara kasih dan kekuatan. Jadi ada force di sana, ada upaya yang keras atau teguh dalam mendidik anak-anak kita, tapi harus ada kasih. Orang tua harus mengontrol diri mereka sendiri sebelum mereka dapat mengontrol anak-anak mereka. Disiplin harus dilakukan dengan lembut dan konsisten, bukan dengan emosi yang meledak-ledak. Disiplin anak penting, tetapi kita harus ingat, harus dilakukan dengan kasih dan menjaga emosi kita, dan itu dilakukan secara konsisten. Yang kedua, kita harus menghindari kekerasan fisik atau kata-kata yang kasar. Di Adventist Home, halaman 195 berkata, kekerasan tidak pernah menghasilkan kasih atau rasa hormat. Ajarkanlah dengan penuh kelembutan, dan anak-anak akan merasakan kasih Kristus dalam disiplin itu. Luar biasa. Ini adalah satu hal yang sulit kalau kita sudah marah, kita kehilangan kesabaran kita bisa emosional dalam menangani anak-anak kita, bertindak kasar. Tetapi Nyonya Ellen G. White, firman Tuhan mengingatkan kita agar kekerasan tidak pernah menghasilkan kasih atau rasa hormat. Kita harus mengajarkan anak kita dengan penuh kelembutan agar anak-anak akan merasakan kasih Kristus dalam disiplin. Kemudian yang ketiga, pentingnya pengajaran spiritual. Child Guidance halaman 38. Pendidikan moral dan rohani anak adalah tanggung jawab terbesar orang tua. Ajarlah mereka untuk mencintai dan menghormati Tuhan. Jadi di dalam disiplin kita mengingatkan anak-anak ini, mereka harus lebih taat, lebih patuh kepada Tuhan, dan mereka harus menghormati Tuhan. Orang tua harus membawa anak mereka kepada Kristus melalui doa dan pengajaran Alkitab dan kehidupan doa yang ada di dalam keluarga. Yang terakhir, disiplin dengan tujuan memulihkan. Jadi alasan kita memberikan disiplin agar ada pemulihan yang terjadi dalam kehidupan anak-anak kita. Dalam buku Education halaman 291 disebutkan, tujuan disiplin adalah pemulihan, bukan penghukuman. Jadi kita ingat, seringkali yang ada di pemikiran kita, kalau kita berbicara tentang disiplin anak-anak kita, itu menyangkut penghukuman. Tetapi tujuan disiplin adalah pemulihan. Ketika anak salah, ajarkan mereka untuk bertanggung jawab. Mereka meminta maaf untuk kesalahan yang mereka buat, dan mereka boleh belajar dari kesalahan tersebut untuk tidak lagi melakukannya, dan mereka perlu untuk melakukan apa yang baik ketika mereka berhadapan dengan situasi yang sama di kemudian hari. Kesimpulan, mendisiplin anak secara alkitabiah, karena itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Mendisiplin anak secara alkitabiah berarti mendidik mereka dengan kasih, ada kesabaran, dan pengajaran rohani yang mendalam. Tujuan dari disiplin adalah untuk membentuk karakter Kristus di dalam diri anak, sehingga mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kiranya panduan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan telah percayakan dengan anak-anak yang berharga di hadapan Tuhan. Anak-anak sebagai pemberian Tuhan yang termahal dan terindah yang Tuhan sudah berikan hadir di dalam rumah tangga kita. Kita punya tanggung jawab untuk mendidik mereka, dan apabila mereka melakukan kesalahan, ada tanggung jawab kita untuk mendisiplin mereka, sehingga mereka boleh memiliki karakter Kristus di dalam diri mereka, dan hidup mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, menyadari akan tanggung jawab yang mulia, yang kudus, yang Tuhan sudah percayakan kepada para orang tua. Biarlah Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sebagai orang tua dapat mendidik anak-anak kami di dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan lebih daripada itu, apabila mereka melakukan kesalahan, kami sebagai orang tua dapat mendisiplin mereka seturut dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Menolong mereka agar mereka menyadari kesalahan mereka, mereka dapat meminta maaf untuk apa yang mereka sudah buat, dan mereka boleh belajar, dan mereka boleh merasakan kasih Yesus yang diberikan oleh orang tua lewat disiplin ini, dan mereka boleh bertumbuh di dalam kehidupan mereka, dan boleh memiliki karakter Kristus dalam hidup mereka, dan mereka boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya dengan tanggung jawab yang kami sebagai orang tua dapat lakukan dengan baik bagi anak-anak kami, anak-anak ini dapat dipersiapkan bagi dunia ini dan teristimewa bagi kerajaan surga. Kami boleh disiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, karena anak-anak ini hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami sebagai orang tua melakukan tugas tanggung jawab kami seturut dengan kehendak-Mu. Adalah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Kalau Tuhan ada miskin dan kaya, mari datang kepada Yesus. Di dalam Tuhan semua saudara, rame-rame berkumpul di Yesus. Kalau
Shalom, salam sejahtera, sahabat-sahabat Cornelius Media di mana saja saudara berada. Puji Tuhan, kita sudah tiba di pelajaran yang kelima dengan tema Tuhan berperang untuk Anda. Kami percaya Bapak Ibu akan semakin diberkati kalau Anda telah mempersiapkan diri dengan telah mempelajari pelajaran sekolah sahabat di tempat kita masing-masing sebelum mengikuti program ini. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan menolong dalam pendalaman Alkitab pada saat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sekali lagi kami mau belajar dari firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti maksud Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Seperti biasa ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Kejadian 15 ayat 6. Tuhan menunda penghukuman atas orang Amori sampai dosa mereka mencapai puncaknya, menunjukkan keadilan dan kesabaran Allah sebelum menjatuhkan hukuman. Imamat 18 ayat 24-30. Tuhan memperingatkan Israel agar tidak meniru praktek keji bangsa-bangsa Kanaan yang menyebabkan tanah mereka itu memuntahkan penduduknya. Kemudian ada 2 Timotius 4 ayat 1 dan ayat 8. Paulus menegaskan bahwa Kristus akan menghakimi orang hidup dan mati, dan mahkota kebenaran disediakan bagi semua yang setia. Keluaran 23 ayat 28-30. Tuhan berjanji mengusir musuh Israel secara bertahap melalui sarana alami seperti tanduk lebah, agar negeri itu tidak menjadi tandus, menggambarkan hikmat dan kendali Allah dalam menuntun kemenangan umatnya. Lalu kemudian ada juga Ulangan 20 ayat 10 dan ayat 15-18. Tuhan menetapkan perbedaan antara bangsa yang jauh yang boleh ditawarkan perdamaian dan bangsa Kanaan yang memang harus dimusnahkan total untuk mencegah Israel terjerumus dalam penyembahan berhala. Kemudian ada Yesaya 9 ayat 6, yaitu nubuat tentang Mesias yang akan lahir sebagai Raja Damai dengan kuasa ilahi dan pemerintahan yang kekal. Selanjutnya kita mau lihat pengertian judul Tuhan berperang untuk Anda. Pertanyaannya adalah, siapa identitas Tuhan yang berperang di sini? Mengapa Tuhan ini terlibat dalam peperangan? Dan peperangan melawan siapa? Siapa Anda dalam konteks pelajaran ini? Apakah kira-kira hasil dari peperangan ini? Siapa pemenangnya? Lalu, apa aplikasi bagi orang Kristen bahwa Allah berperang demi kepentingan mereka? Mari kita lihat satu demi satu. Siapa identitas Tuhan yang berperang di sini? Tuhan yang berperang adalah Tuhan Allah Israel yang dalam perjanjian baru dikenali sebagai Yesus Kristus atau Raja Damai menurut Yesaya 9 ayat 6. Dia yang memimpin peperangan rohani melawan kejahatan, baik dalam sejarah Israel maupun dalam konflik besar kosmik antara yang baik dan yang jahat. Mengapa Tuhan ini terlibat dalam peperangan dan peperangan melawan siapa? Tuhan terlibat dalam peperangan karena Ia adalah hakim yang adil dan kudus, yang tidak dapat membiarkan kejahatan terus berlangsung tanpa batas. Peperangan ini adalah melawan dosa, melawan kejahatan dan kekuatan setan yang merusak ciptaan Allah, baik melalui bangsa kafir di zaman Yosua maupun juga melalui sistem dan kuasa jahat di dalam sejarah keselamatan. Selanjutnya, siapa Anda dalam judul pelajaran sekolah sahabat kita ini? Dalam konteks pelajaran ini, Anda di sini adalah bagian dari umat Allah. Contohnya seperti Israel kuno yang dipanggil untuk berdiri di pihak Tuhan dalam peperangan rohani. Bukan dengan pedang atau kekerasan, tetapi dengan iman, dengan ketaatan, dan juga dengan kasih. Jadi, Anda dalam judul pelajaran sekolah sahabat sebenarnya adalah prajurit rohani, yaitu
tentara Kristus menurut 2 Timotius 2 ayat 3-4. Yang berperang ini bukan melawan darah dan daging, tetapi kita berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan menurut Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Apa kira-kira hasil akhir dari peperangan ini? Siapa pemenangnya? Akhir dari peperangan ini sudah ditentukan di kayu salib. Ketika Kristus mengalahkan kuasa dosa dan maut, Kolose 2 ayat 13-15. Jadi, Yesus adalah pemenang akhir, dan kemenangan itu akan digenapi sepenuhnya pada waktu kejahatan dimusnahkan dan kerajaan damai Allah ditegakkan untuk selama-lamanya. Apa kira-kira aplikasi bagi orang Kristen bahwa Allah akan berperang demi kepentingan mereka? Aplikasinya adalah kita bisa yakin dan kita bisa memiliki ketenangan rohani. Umat Allah tidak perlu takut menghadapi pencobaan, penderitaan, atau kejahatan karena Tuhan sendiri yang berperang bagi mereka. Orang Kristen dipanggil untuk percaya, untuk taat, dan percaya di dalam kasih-Nya. Mengapa? Karena kemenangan itu bukan berasal dari kekuatan kita manusia, tetapi dari kuasa Allah yang bekerja bagi barang siapa yang setia. Ellen White dalam Fundamental of Christian Education halaman 299 menegaskan kekuatan yang Tuhan berikan dalam peperangan rohani kita. Dia katakan, konflik antara jiwa dan setan dimulai ketika tawanan mulai menarik rantai dan merindukan kebebasan. Sebab pada saat itulah agen manusia mulai bekerja sama dengan makhluk surgawi. Ketika iman berpegang pada Kristus, pada saat itulah dia yang lebih kuat dari orang yang kuat yang bersenjata menjadi penolong jiwa itu. Dan tawanan yang lemah diperkuat oleh Roh Kudus untuk memperoleh kebebasannya. Baik, kita tiba pada ayat hafalan Yosua pasal 10 ayat 42. Di sana dikatakan, semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Nah, mari pertama-tama kita lihat apa latar belakang dan konteks dari ayat hafalan kita pekan ini. Nah, saudara, ayat ini adalah ayat yang bertindak sebagai penutupan rangkaian dari laporan tentang kampanye militer di wilayah selatan Kanaan. Dan ini adalah catatan yang kita bisa lihat di dalam pasal 9 dan pasal 10. Paling sedikit di sana ada cerita tentang pengepungan Gibeon, kemudian pengejaran 5 raja orang Amori, kemudian penaklukan kota-kota dari Bet Horon sampai kepada bagian selatan, dan kembalinya pasukan ke Gilgal. Nah, di dalam cerita ini Tuhan memberikan kemenangan luar biasa kepada bangsa Israel, termaksud mujizat bagaimana matahari berhenti. Dan kemudian Yosua mengejar dan menghancurkan pasukan musuh serta menaklukkan kota-kota mereka. Nah, kalau begitu, apa pengertian semua raja dan negeri yang dikalahkan sekaligus oleh Yosua di dalam ayat hafalan kita ini? Nah, saudaraku yang terkasih, semua raja dan negeri dalam konteks ini adalah mereka yang ada pada daftar yang disebutkan dalam pasal 10. Jadi ini tidak merujuk kepada semua raja Kanaan atau semua tempat yang ada di Kanaan secara universal. Raja dan negeri di sini merujuk khusus kepada kumpulan raja-raja di bagian selatan, yaitu Adoni-Zedek di Yerusalem, Honam di Hebron, Piram di Yarmut, Yafia di Lakis, dan Debir yang ada di Eglon. Nah, di dalam konteks ini kita juga dapat melihat jika suku-suku seperti Filistin, Sidon, dan juga sebagian besar wilayah utara Kanaan itu belum ditaklukkan. Sehubungan dengan ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 337 mengatakan, ayat ini merangkum kemenangan di seluruh wilayah selatan, tetapi tidak berarti seluruh Kanaan telah ditaklukkan. Nah, Ellen G. White di dalam Patriarchs and Prophets halaman 503 mengatakan bahwa penaklukan itu berlangsung bertahap sesuai dengan rencana ilahi. Dan kalau kita lihat nanti di dalam 2 Samuel pasal 8 dan 1 Raja-Raja pasal 4, penaklukan penuh baru terjadi nanti di zaman Daud dan Salomo.
Nah, sementara itu ada frase yang mengatakan bahwa semua itu dikalahkan Yosua sekaligus. Nah, frase ini dimengerti oleh banyak komentator sebagai ekspresi yang menggambarkan peperangan dalam satu kampanye atau peperangan dalam satu ekspedisi militer, bukan terjadi dalam satu hari. Nah, kalau begitu, ketika kita baca ayat hafalan, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan berperang untuk Israel. Nah, apakah ayat ini mendukung konsep atau gagasan tentang perang suci atau holy war dalam tradisi Ibrani? Nah, saudara, ada beberapa catatan yang mengatakan jika perang suci atau jihad ini bukanlah penemuan Muslim, tetapi asal-usul perang suci terdapat di dalam Perjanjian Lama. Nah, bagaimana kita dapat mengerti akan hal ini? Nah, memang di kalangan scholars Kristen, istilah perang suci atau holy war itu sering digunakan dalam penelitian. Tetapi, hal ini perlu atau hal ini dapat menimbulkan salah tafsir terhadap Alkitab itu sendiri. Stephen Chapman di dalam Divine War in the Old Testament mengatakan bahwa meskipun sudah menjadi kebiasaan untuk menyebut perang suci dalam Perjanjian Lama, tetapi ungkapan itu keliru. Perjanjian Lama tidak pernah menyebut perang sebagai suci. Oleh karena itu, saudara, istilah perang suci tidak disarankan dan tidak didasarkan pada catatan Alkitab. Istilah perang suci tidak pernah muncul di dalam Alkitab. Marcus Sendren di dalam The Annihilation of the Canaanites mengatakan tidak ada satupun ayat dalam kitab suci, khususnya Perjanjian Lama, yang melegitimasi Allah sebagai komandan genosid Kanaan atau membenarkan perang suci. Nah, Allah tidak pernah memerintahkan Israel untuk membunuh orang dalam konteks agama atau dalam konteks menyebarkan iman atau menuntut pembantaian pria, wanita beserta anak-anak. Tujuan penaklukan Kanaan bukan karena ekspansi politik ataupun tujuan militer, tetapi itu adalah pemurnian tanah dari penyembahan berhala dan pelaksanaan penghakiman ilahi. Oleh karena itu, penaklukan Kanaan bukan model untuk perang suci selanjutnya di zaman atau di abad modern ini. Kita tiba pada pokok pembahasan kesalahan orang Kanaan. Siapakah sesungguhnya orang Kanaan itu serta apa saja kesalahan atau kejahatan yang mereka perbuat menurut konteks pelajaran sekolah Sabat? Orang Kanaan menurut Alkitab adalah keturunan dari Ham, anak dari Nuh. Kejadian 9 ayat 18, anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Kejadian 10 ayat 6, keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Dengan demikian, keturunan dari Kanaanlah yang dimaksud dengan orang Kanaan. Artinya anak dari Ham. Menurut Kejadian 10 ayat 15-19, Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het serta orang Yebusi, orang Amori dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Seboim sampai ke Lasa. The Zondervan Encyclopedia of the Bible volume 1 halaman 725 mengungkapkan bahwa tanah Kanaan kini meliputi Israel modern, Palestina, Libanon bagian selatan, dan juga sebagian Suriah dan Yordania. Nah, dalam konteks tanah perjanjian Allah bagi orang Israel untuk mereka masuki dan diami, menurut Ulangan 7 ayat 1, tanah Kanaan saat itu didiami oleh 7 bangsa yang lebih kuat dari mereka, yaitu orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah, dalam Ulangan 7 ayat 2, Tuhan akan menyerahkan orang Kanaan dipukul kala oleh orang Israel dan menyuruh orang Israel menumpas mereka sama sekali. Sekarang pertanyaannya, apa saja kesalahan atau kejahatan orang Kanaan sehingga mereka harus ditumpas, serta apa tujuan Tuhan Allah menyuruh orang Israel menumpas mereka? Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, Allah berfirman dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat 9-12 bahwa apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung
seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jadi paling kurang ada 7 kejahatan, yaitu pengorbanan anak, tenung, ramal, penelaah, sihir, mantra, dan spiritisme yang menurut Seventh-day Adventist Bible Dictionary semuanya berhubungan dengan penyembahan berhala yang di dalamnya ada praktek atau ritual kemaksiatan atau imoralitas seksual serta pengorbanan anak yang begitu kejam. Menurut Ulangan 7 ayat 1-8, paling tidak ada beberapa tujuan Allah dalam memerintahkan orang Israel memusnahkan orang Kanaan, yaitu yang pertama, agar orang Israel tidak mengikat perjanjian atau mengasihani mereka dan kawin dengan mereka, karena hal itu akan mempengaruhi mereka dan menuntun mereka pada penyembahan berhala, praktek pengorbanan anak yang keji, serta imoralitas seksual dalam ritual agama mereka. Dan akhirnya itu akan membangkitkan murka Allah terhadap mereka dan memunahkan mereka juga dengan segera. Yang kedua, sebagai bentuk ketidaksenangan Allah serta perlawanan terhadap penyembahan berhala. Yang ketiga, sebagai instrumen penghakiman bagi orang Kanaan atas segala kejahatan dan kekejian yang mereka terus lakukan. Yang keempat, untuk membentuk umat dan bangsa yang kudus bagi Allah yang akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Patriarchs and Prophets halaman 492 katakan, Allah hendak mendirikan Israel di Kanaan untuk membentuk di antara mereka suatu bangsa dan pemerintahan yang menjadi manifestasi kerajaannya di bumi. Mereka tidak hanya akan menjadi pewaris agama yang benar, tetapi juga menyebarkan prinsip-prinsipnya ke seluruh dunia. Nah, mengapa Allah sepertinya tidak ada kasih karunia bagi orang Kanaan atau Allah memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat? Kisah Rahab dan juga orang Gibeon dalam kitab Yosua mengungkapkan fakta bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan kasih karunia dan juga kesempatan bagi orang Kanaan untuk percaya kepadanya dan bertobat agar mereka selamat, sama seperti Rahab dan orang-orang Gibeon. Nah, sama seperti Rahab dan orang Gibeon, penduduk Kanaan, mereka semua telah mendengar tentang apa yang diperbuat Allah. Namun berbeda dengan Rahab dan orang Gibeon, mereka tidak mau bertobat dan memilih untuk tetap tidak percaya. From Eternity Past halaman 349 menyatakan bahwa penduduk Kanaan telah diberi kesempatan yang cukup untuk bertobat. 40 tahun sebelumnya, hukuman atas Mesir telah menunjukkan kuasa Allah Israel. Kehancuran Midian, Gilead, dan Bashan lebih lanjut membuktikan bahwa dia mengatasi semua dewa. Kebenciannya terhadap kenajisan telah ditunjukkan dalam hukuman atas Israel karena keterlibatan mereka dalam upacara keji penyembahan Baal Peor. Semua peristiwa ini diketahui oleh penduduk Yeriko. Banyak yang yakin seperti Rahab, namun mereka menolak untuk menaatinya. Bahwa Allah Israel adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Seperti orang-orang sebelum air bah, orang-orang Kanaan hidup hanya untuk menghujat langit dan menodai bumi. Baik kasih maupun keadilan, menuntut eksekusi atau penghukuman bagi para pemberontak terhadap Allah dan juga musuh manusia. Orang Kanaan telah menyerahkan diri mereka sendiri pada penyembahan berhala yang sangat hina dan adalah sebuah keperluan agar tanah itu dibersihkan dari segala hal yang pasti akan menghalangi terwujudnya tujuan kasih karunia Allah. Nah, sesungguhnya waktu yang Allah berikan kepada mereka adalah waktu yang panjang untuk mengenal Dia. Jauh sebelumnya, Abraham pernah tinggal di Kanaan menurut Kejadian 12 dan 13, dan hal itu adalah kesempatan untuk mengenal Allah dan bertobat. Penduduk Kanaan telah diberi kesempatan yang cukup untuk bertobat, namun menolaknya. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema Hakim Agung. Bagaimana Alkitab menggambarkan karakter Allah sebagai hakim atas seluruh bumi. Alkitab menegaskan bahwa Allah itu adalah hakim yang adil, hakim yang kudus, dan tidak memihak. Ia menegakkan kebenaran dan membela yang tertindas menurut Mazmur 82 ayat 1. Ia memerintah dunia dengan keadilan menurut Mazmur 96 ayat 10. Ia menghakimi dengan integritas menurut Mazmur 50 ayat 6. Dan dia tidak membiarkan kejahatan tanpa hukuman, Mazmur 7 ayat 11. Lalu Kejadian 18 ayat 25 menegaskan bahwa hakim segenap bumi tidak akan menghukum dengan adilkah? Menunjukkan bahwa
seluruh tindakannya berakar pada keadilan ilahi. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 1-8 menegaskan bahwa penghakiman Allah itu berkaitan erat dengan kedatangan Kristus yang akan memberikan mahkota kebenaran bagi mereka yang setia. Jadi dia setia dan dia adil, memberikan upah kepada mereka yang setia dan penghakiman bagi mereka yang memberontak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran Allah sebagai hakim ini menolong kita memahami konsep perang ilahi atau peperangan rohani yang dilakukan oleh Israel dalam Perjanjian Lama, atau kita sebut Holy War atau perang suci. Nah, peran Allah sebagai hakim menegaskan bahwa perang ilahi itu bukan tindakan kekerasan manusiawi, tetapi pelaksanaan penghakiman ilahi terhadap dosa dan kejahatan. Kekudusan Allah tidak dapat mentoleransi kejahatan yang terus berlangsung, Roma 6 ayat 23. Dan dalam konteks penaklukan Kanaan, Allah bertindak sebagai hakim yang adil, menegakkan keadilan atas bangsa-bangsa yang sudah melampaui batas kesalahan moralnya. Ini berbeda dengan perang imperialistik yang bertujuan untuk memperluas kekuasaan. Perang Yahweh atau perang ilahi adalah ekspresi keadilan dan kedaulatan Tuhan. Andrews Bible Commentary Old Testament halaman 373 menegaskan hal ini. Bangsa Kanaan layak dihancurkan. Meskipun Allah berjanji akan memberikan Kanaan kepada Abraham, tetapi ia menunggu 5 hingga 7 abad, tergantung pada lamanya masa tinggal Israel di Mesir, sampai dosa bangsa Amori mencapai puncaknya. Dan selama periode itu, dia memperingatkan orang Kanaan dengan api Sodom dan Gomora, Kejadian 19. Tetapi mereka segera melupakan kenangan akan kehancuran tersebut dari hakim seluruh bumi. Pada saat penaklukannya, Kanaan itu berada di puncak kemerosotan agama dan moral, sehingga sudah siap, sudah matang untuk dihukum. Pertanyaan, bagaimanakah pemahaman tentang Allah sebagai hakim yang adil, tetapi pada saat yang sama juga tidak toleransi terhadap dosa, menolong saudara dan saya dalam menjalani kehidupan iman kita masa kini? Pemahaman ini mengingatkan kita bahwa Allah itu peduli terhadap keadilan dan kebenaran, baik secara pribadi maupun juga dalam kehidupan bersosial. Allah tidak dapat disuap atau dibujuk oleh kepentingan manusia, Ulangan 10 ayat 17. Jadi, orang percaya juga dipanggil untuk hidup jujur, menolak ketidakadilan, dan membela yang tertindas. Kesadaran bahwa Allah akan menghakimi setiap perbuatan menumbuhkan rasa takut akan Tuhan yang sehat, serta meneguhkan harapan bahwa kejahatan itu tidak akan menang untuk selama-lamanya. Jadi sebenarnya keadilan dan kasih Allah ini menjawab tuduhan bahwa Allah Perjanjian Lama itu kejam. Nah, Ellen White dalam Patriarchs and Prophets halaman 492 menegaskan bahwa tindakan Allah kepada bangsa Kanaan itu adalah keadilan dan kasih-Nya. Dia katakan, penduduk Kanaan telah diberi kesempatan yang cukup untuk bertobat. 40 tahun sebelumnya, pembukaan Laut Merah dan hukuman yang ditimpakan kepada Mesir telah membuktikan kekuasaan tertinggi Allah Israel. Dan sekarang, pada waktu itu maksudnya, kekalahan Raja Midian, Gilead, dan Bashan semakin menunjukkan bahwa Yehova berada di atas semua dewa mereka. Kesucian karakternya dan kebenciannya terhadap kekotoran telah terbukti dalam hukuman yang ditimpakan kepada Israel karena partisipasi mereka dalam upacara Baal Peor. Semua peristiwa ini sudah diketahui oleh penduduk Yeriko dan banyak di antara mereka yang berbagi keyakinan dengan Rahab. Tetapi mereka menolak untuk menaatinya, bahwa Yehova Allah Israel adalah Allah di langit di atas dan bumi di bawah. Baik, kita lanjut pada
pokok diskusi selanjutnya tentang perampasan atau pemusnahan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan perampasan dan pemusnahan dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, dan apa yang diusir dan apa yang dimusnahkan. Nah, saudaraku, di dalam sekolah Sabat ada kata yang dinamakan disposition. Nah, disposition ini dalam teologi Perjanjian Lama lebih dikenal dengan konsep pengusiran. Ini kata datang dari bahasa Ibrani yaitu garesh. Jadi di dalam konteks ini adalah benar jika tujuan utama adalah garesh atau pengusiran penduduk Kanaan agar Israel ini dapat menduduki tanah perjanjian. Nah, saudaraku yang terkasih, konsep ini juga terlihat di dalam Hakim-Hakim pasal 1, di mana di sana diceritakan ketika Yosua meninggal, ada suku-suku Israel yang masih merebut kota-kota di Kanaan. Dan Hakim-Hakim pasal 1 ayat 25 menceritakan apa yang terjadi pada saat itu. Ada orang yang dibiarkan melarikan diri, sedangkan mereka yang tinggal di dalam kota itu dibunuh. Itulah konsep dari disposition. Mereka diusir dari tempat itu. Nah, sedangkan kata penghancuran, ini datang dari bahasa Ibrani yaitu herem. Ini adalah penghancuran. Dan penghancuran ini berlaku untuk kota-kota yang menolak menyerahkan diri mereka atau mereka yang telah mengeraskan hati. Nah, di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, herem atau pemusnahan ini merujuk kepada orang, kepada hewan, kepada benda, terutama yang berkaitan dengan tempat ibadah dan juga benda-benda berhala. Nah, kalau begitu mungkin kita bertanya, jika disposition adalah tujuan utama, mengapa terjadi pemusnahan total termaksud anak-anak? Nah, saudaraku yang terkasih, jadi secara sederhana, rencana awal dari Tuhan adalah disposition atau pengusiran penduduk Kanaan agar Israel itu dapat menduduki tanah tersebut. Tetapi orang-orang yang tidak melarikan diri dan justru mengeraskan hati, dalam hal ini adalah orang-orang Kanaan yang tetap tinggal di dalam kota-kota berkubu, akan menjadi target herem atau target pemusnahan. Di dalam Yosua pasal 11 ayat 19 sampai 20 di sana menjelaskan bahwa hanya kota yang mengeraskan hati. Kalau kita dengar kata mengeraskan hati ini, kita akan flashback kepada Firaun. Dia dihukum Tuhan karena mengeraskan hati. Demikian pula di dalam konteks Yosua. Hanya kota yang mengeraskan hati yang dihancurkan secara total. Nah, kota seperti Gibeon yang menyerah, diselamatkan, Rahab dan juga keluarganya yang menyerahkan diri mereka kepada orang Israel, bertobat, mereka itu diselamatkan. Sehubungan dengan ini, Bible Commentary volume 1 halaman 532 mengatakan perintah untuk memusnahkan berlaku terutama untuk objek penyembahan palsu, bukan untuk setiap individu tanpa pilihan. Ellen G. White juga di dalam Patriarchs and Prophet halaman 488 mengatakan Allah memberi kesempatan, tetapi mereka yang menutup pintu hati memilih kehancuran. Nah, mungkin kita bertanya, lalu bagaimana dengan anak-anak? Mengapa anak-anak juga dimusnahkan? Nah, saudara, di dalam sistem masyarakat suku atau masyarakat dalam sistem kesukuan, ini identitas suku lebih dominan daripada individu. Oleh karena itu, anak-anak ini dianggap bagian dari sistem religius yang sudah rusak yang terdapat di dalam suku itu. Nah, dari hal ini kita dapat mengerti bahwa ketika suatu suku secara kolektif menolak terang dan mempertahankan praktik keji seperti persembahan atau mempersembahkan anak kepada dewa, maka dalam hal ini budaya itu harus dihancurkan. N.T. Wright, seorang ahli perjanjian baru, di dalam bukunya Evil and the Justice of God mengatakan, Allah tidak membunuh anak-anak secara sewenang-wenang. Ia menghancurkan sistem yang memakan anak-anak. Nah, lalu bagaimana dengan cerita penaklukan Kanaan? Apakah cerita penaklukan Kanaan ini membenarkan konsep jika kita dapat melakukan pengusiran dan pemusnahan atas nama Tuhan? Nah, saudara, jawabannya adalah tidak. Kita tidak bisa langsung menggunakan kisah Yosua sebagai dasar untuk membenarkan kekerasan atas nama Tuhan di luar konteks sejarah dan juga di luar konteks perjanjian khusus kepada orang Israel. Cerita di dalam kitab Yosua terjadi dalam situasi yang unik.
Ini adalah bagian dari janji Allah kepada Israel di bawah pemerintahan teokratis di mana Allah adalah sebagai raja dan sebagai penghakiman ilahi terhadap praktek keagamaan yang jahat orang Kanaan. Oleh karena itu, kebanyakan ahli teologi menolak penggunaan langsung teks ini untuk membenarkan tindakan politik atau etika masa kini, kecuali dengan penafsiran yang sangat hati-hati. Nah, saudara, kita bisa baca itu di dalam Matius, juga Lukas, Matius pasal 26, Lukas pasal 9, Perjanjian Baru dengan jelas menolak kekerasan agama. Gereja adalah komunitas yang menarik, bukan memaksa. Kalau kita baca sejarah, sejarah juga mencatat bahwa ada narasi, ada cerita. Nah, bagaimana orang-orang mengambil cerita penaklukan Kanaan ini dan mereka menyalahgunakan ini untuk tujuan kolonialisme dan juga genosida. Dan ini tentu bukanlah maksud teologis asli dari teks yang terdapat di dalam kitab Yosua. Babel Komentari volume 5 halaman 552 mengatakan gereja tidak memiliki mandat untuk menggunakan kekerasan. Misi Kristus ialah kasih. Sekarang kita masuk kepada pokok pembahasan pilihan bebas. Apa yang dimaksud dengan pilihan bebas serta bagaimana kita melihatnya dalam sudut pandang teokrasi? Pilihan bebas atau free will atau free choice adalah kemampuan manusia untuk mengambil keputusan sendiri tanpa adanya paksaan. Hal ini adalah anugerah Allah bagi semua makhluk moral ciptaannya. Artinya Allah memberi manusia kebebasan moral untuk memilih atau membuat keputusan sendiri. Alfa Omega Jilid 1 halaman 23 katakan, Tuhan menghendaki dari semua makhluk ciptaannya pelayanan kasih. Ia tidak menyukai suatu penurutan yang terpaksa. Dan kepada semua ia telah memberikan kebebasan untuk memilih agar mereka dapat memberikan pelayanan yang bersifat sukarela. Sementara teokrasi menurut appendix dalam Patriarchs and Prophets halaman 761 adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya langsung direct berasal dari Tuhan. Pemerintahan Israel contohnya adalah teokrasi yang sejati, pemerintahan yang benar-benar berasal dari Tuhan. Teokrasi dalam hal ini tidaklah menghapus pilihan bebas, namun kebebasan manusia harus tunduk di bawah hukum ilahi. Nah, dalam teokrasi, kebebasan sejati bukanlah melakukan apa yang kita mau, tetapi melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Pilihan yang diambil di luar kehendak Allah memiliki konsekuensi hukum ilahi. Sekarang apa hubungan antara kebebasan memilih dan pemusnahan Kanaan? Dalam konteks sebab dan akibat, pemusnahan Kanaan adalah akibat dari penyalahgunaan kebebasan memilih mereka. Mereka dengan sengaja memilih untuk tidak mau percaya dan bertobat, padahal telah diberikan banyak kesempatan untuk percaya dan hidup atau selamat. Ulangan 30 ayat 19 dan 20 katakan, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Jadi pemusnahan Kanaan sekali lagi adalah konsekuensi dari pilihan bebas mereka. Sekarang apakah Allah langsung memberikan hukuman agar orang Kanaan dimusnahkan tanpa adanya kasih karunia? Dan apakah mereka tidak bisa lagi bertobat? Tentu tidak. Ada waktu yang panjang bagi orang Kanaan untuk menggunakan pilihan bebas mereka sebelum Allah datang kepada keputusan penghukuman bagi mereka untuk dimusnahkan. Hal ini merupakan kasih karunia dari Allah. Dan penghukuman datang ketika dosa telah menjadi matang. Hal ini pun telah dinubuatkan Allah dalam Kejadian 15 ayat yang ke-16, di mana dikatakan, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Seventh Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 315 katakan bahwa kasih dan keadilan ilahi menuntut perpanjangan masa rahmat bagi orang-orang Amori yang mewakili keseluruhan Kanaan, agar mereka atau orang lain tidak menuduh Allah tidak adil dan memihak ketika waktunya tiba untuk menghancurkan mereka dan mengambil alih negerinya. Walaupun telah mendengar dan menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib Allah untuk waktu yang cukup lama, Kanaan tidak mau percaya kepadanya atau bertobat dari segala kejahatan mereka yang akhirnya membawa mereka pada penghukuman, yaitu Allah harus memusnahkan mereka.
dan dikutip dari sumber yang sama. Ada batasan tertentu kejahatan yang melampaui kemurahan Allah yang mengharuskan penghakiman dan penghukuman Allah. Kedalaman kemerosotan moral yang dialami bangsa Kanaan pada zaman Musa terungkap melalui literatur mitologis mereka yang baru-baru ini ditemukan. Mereka menggambarkan di sana dewa-dewa mereka sebagai makhluk yang haus darah dan kejam, saling membunuh dan menipu, serta tidak bermoral melampaui segala imajinasi. Seperti orang-orang sebelum banjir besar atau air bah dan orang-orang Sodom, orang-orang Kanaan seperti dewa-dewa mereka dikendalikan oleh nafsu yang paling rendah. Kita bisa menyaksikan mereka menyembelih anak-anak mereka sendiri, menyembah ular, dan melakukan ritual-ritual tidak bermoral di kuil-kuil mereka. Kuil-kuil mereka menampung pelacur profesional dari kedua jenis kelamin. Semuanya itu adalah kekejian bagi Allah yang menuntut penghukuman dan pemusnahan bagi mereka. Dan orang Kanaan telah tiba di titik di mana mereka telah terlalu mencintai kejahatan dan dosa-dosa mereka. Walaupun ada cukup panjang kesempatan untuk bertobat, di titik ini mereka tidak mampu bertobat lagi. Allah tidak membenci mereka, melainkan membenci dosa-dosa mereka. Namun karena hati mereka telah menyatu dengan kejahatan mereka, sama seperti istri Lot yang telah melekat hatinya pada kekayaan di Sodom, maka mereka binasa dengan segala kejahatan dan kekejian mereka. Selanjutnya kita melihat tema Raja Damai. Bagaimana ayat-ayat Alkitab, contohnya dalam Yesaya 9, Yesaya 11, lalu ada juga di kitab Hosea 2 ayat 18, Mika 4 ayat 3, menggambarkan masa depan yang sebenarnya Tuhan sudah rancangkan bagi umatnya. Nah, kalau kita baca ayat-ayat ini di pelajaran hari Kamis, sebenarnya nubuat-nubuat ini menyingkapkan bahwa Allah itu merencanakan masa depan yang damai, yang kekal melalui Mesias, Sang Raja Damai. Yesaya 9 ayat 6 menubuatkan bahwa kelahiran Raja yang akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja Damai. Ini menandakan bahwa pemerintahan yang penuh keadilan dan kasih. Lalu di Yesaya 11 ayat 1-5, Mesias itu adalah tunas dari Isai yang memerintah dengan hikmat dan takut akan Tuhan, menegakkan keadilan. Yesaya 60 ayat 17 menubuatkan bahwa pemerintahannya damai di mana kekerasan diganti dengan keadilan. Hosea 2 ayat 18 dan Mika 4 ayat 3 menampilkan sebuah visi dunia yang bebas dari perang, di mana pedang ditempa menjadi mata bajak. Jadi Tuhan punya visi dunia yang damai, tidak ada kekerasan. Lalu kita juga menemukan ada kisah Elisa dan pasukan Aram. Apa makna teologis dari cerita ini dalam kaitannya dengan tujuan akhir Allah bagi umat manusia? Sebenarnya kisah ini menyingkapkan hakikat sejati peperangan ilahi dan tujuan akhir, yaitu bukan kehancuran musuh, melainkan pemulihan dan perdamaian. Jadi pada waktu Elisa tidak membunuh pasukan Aram, tetapi memberi mereka makan, ini memperlihatkan prinsip kerajaan Allah yang bertolak belakang dengan cara dunia. Allah menunjukkan bahwa kemenangan sejati tidak terletak pada kekerasan, melainkan pada kasih yang menaklukkan permusuhan. Jadi secara teologis, peristiwa ini melambangkan visi masa depan dari rencana keselamatan. Konflik kosmis antara kebaikan dan kejahatan akan berakhir bukan dengan perang abadi, tetapi damai yang kekal menurut Wahyu 21 ayat 4. Hal ini memperlihatkan bahwa Allah adalah pejuang yang tujuannya bukan perang, tetapi perdamaian. Bagaimana orang percaya dapat menjadi agen damai Kristus dalam kehidupan pribadi dan juga masyarakatnya? Sebagai pengikut Kristus, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Matius 5 ayat 9. Dengan kita menolak siklus kekerasan, dendam, kebencian, lalu memilih jalan pengampunan dan rekonsiliasi. Ketika kita mengandalkan tentara sorgawi dalam tanda kutip yang tak kelihatan seperti Elisa di 2 Raja-Raja 6 ayat 17, orang percaya dapat menghadapi konflik dengan iman, bukan ketakutan. Jadi, secara praktis, menjadi agen perdamaian berarti membalas kejahatan
dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Menegakkan keadilan tanpa kekerasan dan membawa suasana sejahtera di mana Kristus itu berada. Seorang yang bernama Gregory A. Boyd dalam buku The Myth of a Christian Nation, How the Quest for Political Power is Destroying the Church, halaman 39, menyatakan bagaimana posisi Kristus. Dia katakan, jadi gantinya berperang dan menang, Yesus memilih untuk kalah dalam tanda kutip. Atau lebih tepatnya, dia memilih untuk kalah menurut standar kerajaan dunia, agar ia dapat menang menurut standar kerajaan Allah. Kepercayaan Yesus tidak terletak pada kekuatan pedang, melainkan pada kekuatan cinta yang radikal dan rela berkorban. Dan karena itu, ia membiarkan dirinya disalibkan. Tetapi 3 hari kemudian, Allah membenarkan kepercayaannya pada kekuatan cinta yang rela berkorban. Ia telah melaksanakan kehendak Allah dan melalui pengorbanannya mengalahkan maut dan kekuatan kejahatan yang menahan dunia ini dalam belenggu. Kristus menaklukkan dunia ini bukan dengan kekerasan, tetapi dengan cinta kasih. Kita tiba pada pendalaman. Bagaimana memahami konsep kejahatan yang belum penuh dengan kejahatan yang telah penuh. Nah, saudaraku yang terkasih, frase seperti kejahatan yang penuh ini merujuk pada pengertian bahwa satu masyarakat telah mencapai tingkat dosa yang menutup kemungkinan adanya pertobatan. Artinya mereka terlalu jauh di dalam kejahatan itu. Artinya hati mereka sudah keras sehingga tidak ada lagi jalan untuk mereka kembali dalam pertobatan. Lalu kemudian frase yang mengatakan kejahatan belum penuh, arti dari kata ini adalah bahwa masih ada kesempatan yang diberikan kepada komunitas tersebut. Masih ada kesempatan untuk bertobat, atau dengan kata lain, hukuman atau penghakiman ilahi itu masih dapat ditunda oleh karena masih diberikan kesempatan kepada mereka. Nah, kita bisa lihat ini di dalam Kejadian pasal 15 ayat 16. Di sana Allah berkata kepada Abraham bahwa keturunannya belum bisa menerima tanah Kanaan oleh karena kejahatan orang Amori belum penuh. Artinya, Allah masih memberikan waktu kepada bangsa Amori untuk berubah. Nanti baru setelah ratusan tahun kemudian, ketika kejahatan mereka sudah sangat parah, sudah tidak bisa diperbaiki lagi, hati mereka sudah dikeraskan, maka Allah mengizinkan Israel untuk masuk ke tanah itu dan menghukum mereka. Nah, jika anak-anak mewarisi dosa orang tua sehingga layak dihukum, bukankah ini bertentangan dengan prinsip keadilan? Nah, saudara, Alkitab memang menyebut bahwa dosa orang tua bisa berdampak kepada anak. Tetapi prinsip utama dalam Alkitab menekankan jika masing-masing manusia memiliki tanggung jawab pribadi atas dirinya sendiri. Yehezkiel pasal 18 dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri, bukan atas dosa orang tuanya. Jadi, istilah mewarisi dosa di sini bukan berarti anak secara otomatis bersalah secara moral, melainkan di sini artinya adalah mereka juga terkena akibat dari lingkungan dan sistem yang rusak. Saudaraku, sekarang kita tiba pada penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama. Dalam dunia yang berdosa ini, apakah ada pertolongan Allah bagi kita dalam menggunakan pilihan bebas? Patriarchs and Prophets halaman 331-332 katakan, manusia diciptakan sebagai makhluk moral yang bebas. Seperti penghuni dunia-dunia lain, ia harus menjalani ujian ketaatan. Namun, ia tidak pernah ditempatkan dalam situasi di mana menyerah pada kejahatan menjadi suatu keharusan. Tidak ada godaan atau cobaan yang diizinkan datang kepadanya yang tidak dapat ia tolak. Allah telah menyediakan segala sesuatu dengan begitu melimpah sehingga manusia tidak pernah perlu kalah dalam pertempuran melawan setan. Kemudian Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1120. Semua persiapan telah dibuat. Segala sesuatu dalam rencana Allah telah diatur sedemikian rupa sehingga manusia tidak ditinggalkan pada dorongan-dorongannya sendiri, pada kekuatan-kekuatan terbatasnya sendiri, untuk melanjutkan peperangan melawan kekuatan kegelapan dengan kekuatan terbatasnya sendiri, karena ia pasti akan gagal jika ditinggalkan begitu saja. Artinya,
Tuhan ada di sana dan memberikan pertolongan untuk kita membuat pilihan sesuai dengan kehendaknya dan menolak kejahatan. Sekarang apakah Israel bisa kehilangan hak istimewa mereka? Dan bagaimana hal itu mungkin terjadi? Sekarang bagaimana juga dengan kita? Di dalam Alkitab, pilihan Israel menentukan nasib mereka. Ulangan 28 menyajikan berkat dan kutuk. Berkat bagi mereka yang memilih menurut dengan hati, dan kutuk bagi mereka yang tidak menurut. Semuanya bergantung pada pilihan kita. Mereka bisa kehilangan hak istimewa mereka, dan faktanya mereka telah kehilangan hak istimewa mereka karena pilihan mereka sendiri dan karena mereka memberontak kepada Allah. Radiant Religion halaman 192, pena inspirasi katakan, Allah memilih Israel untuk mengungkapkan karakter-karakternya kepada manusia. Ia menginginkan mereka menjadi sumber keselamatan di dunia. Kepada mereka dipercayakan firman-firman sorga, wahyu kehendak Allah. Namun, bangsa Israel kehilangan pandangan akan hak istimewa mereka sebagai wakil Allah. Mereka melupakan Allah dan gagal memenuhi misi suci mereka. Kita pun, saudaraku, bisa kehilangan berkat istimewa yang Allah telah anugerahkan kepada kita, yaitu keselamatan, bila kita tidak menjalani kehidupan dengan menurut pada kehendaknya. Sekarang apa yang harus kita lakukan agar tidak mengalami penghukuman seperti yang dialami oleh Kanaan? Yang pertama, Ulangan 18 ayat 13. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Yang kedua, mintalah pertolongan Kristus dalam membuat pilihan hidup kita. The Faith I Live By halaman 82 katakan, sebagai makhluk moral yang ditebus, dibebaskan dengan harga yang tidak terhingga, Allah memanggilmu, saya dan saudara, untuk menggunakan kekuatan yang diberikan Allah sebagai warga kerajaan sorga untuk menolak tunduk pada kuasa kejahatan. The Desire of Ages halaman 362 sampai 363 menyimpulkan, dalam Kristus jeritan umat manusia sampai kepada Bapa yang penuh belas kasihan. Minta pertolongan daripadanya, maka kita akan disanggupkan untuk membuat pilihan sesuai dengan kehendaknya. Yang terakhir adalah kita harus menghidupkan kehidupan yang selaras dengan kehendak Allah. That I May Know Him halaman 366 katakan, hukum kasih adalah dasar pemerintahan Allah dan pelayanan kasih adalah satu-satunya pelayanan yang diterima di sorga. Allah telah memberikan kebebasan kehendak kepada semua makhluk, menganugerahi manusia kemampuan untuk menghargai karakternya, dan karenanya memiliki kemampuan untuk mengasihinya dan memilih pelayanannya. Selama makhluk ciptaan menyembah Allah, mereka berada dalam harmoni di seluruh alam semesta. Selama kasih kepada Allah menjadi yang utama, kasih kepada sesama melimpah. Karena tidak ada pelanggaran terhadap hukum yang merupakan cerminan karakter Allah, dan tidak ada nada disharmoni yang mengganggu harmoni sorgawi bila kita turut kepada kehendak ilahi. Mari kita berdoa supaya kita tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita ada di dalam keharmonisan dengan sorga, selaras dengan hukum-hukumnya. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, terima kasih atas berkat istimewa, keselamatan di dalam Kristus Yesus yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Oh Tuhan, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh hidup sesuai dengan panggilan dan keselamatan yang telah kami terima. Tolong kami ya Tuhan, untuk menghidupkan kehidupan yang menurut sesuai dengan kehendak dan hukum-hukum-Mu. Begitu banyak tantangan pergumulan di dalam dunia yang penuh dosa ini, tapi kami percaya di dalam Tuhan, kami memiliki jaminan kemenangan. Berkatilah kami semua Tuhan, ampunilah kami dari dosa kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Aku suka saksikan dari Yesus yang menjadi sahabatku yang erat, perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih Juru Selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Yesus menemukan aku dalam dosa, hatiku berkeluh kesah dan sukar, tapi ku diangkat oleh tangan
Dia. Tiada lain penebus yang menghapus dosa, aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insaf kasih-Nya. Tapi tak ku mengerti tebusan itu, hingga kelak ku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Tiada lain penebus yang menghapus dosa, aku dipeliharanya. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari Sabat yang indah, suci, diberkati ini, kami datang lagi menghadap hadirat-Mu dengan segala pujian dan syukur, karena betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini, kami sangat bersyukur, berterima kasih dengan hari Sabat yang Kau berikan. Dan kami mau mendoakan secara khusus hamba Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya urapi dia dengan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah dia dapat membawakan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Dan firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan kami mohon kiranya oleh bantuan kuasa Roh Kudus-Mu, firman ini akan tertanam di dalam hati kami. Dan kami tetap setia di hadapan Tuhan. Mendoakan anak-anak Tuhan yang bergumul dengan kesehatan mereka, bergumul dengan kehidupan pendidikan, bergumul dengan mencari pasangan hidup, bergumul dengan setiap tantangan kehidupan yang mereka hadapi, yang kami lewati dari waktu ke waktu. Kiranya Engkau tetap bersama dengan kami, Engkau tetap menuntun kami, Engkau tetap membuat kami mengandalkan Engkau oleh bantuan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami layak di hadapan Tuhan, dan kami boleh disediakan untuk diselamatkan bila Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih karena Engkau mau mendengarkan setiap permohonan kami. Terima kasih karena Tuhan mau menjawab semua permohonan kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, waktu hatiku takut dan susah. Bersabdalah di saat ku bersedih, yang memberikan sukacita surga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang meringankan langkah kakiku, yang hindarkan cobaan dunia ini, dan tiap hari terangi jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidup.
yang tunjukkan jalan kehidupan, yang terangi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat tebusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Shalom, selamat hari Sabat. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali. Cornelius Media memberikan satu kesempatan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Puji Tuhan untuk segala kebaikan-Nya. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang maha baik. Saat ini kami mau menghampiri takhta-Mu, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan, disediakan bagi hari kedatangan Yesus Kristus yang tidak lama lagi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul pekabaran pada saat ini adalah pilihan yang membawa petaka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita berharap dalam setiap pilihan yang kita buat membawa berkat, membawa sukacita, bukan petaka. Memang dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat pungkiri seringkali pilihan-pilihan yang kita buat membawa kesusahan atau setidaknya kecewa, kegelisahan. Yang pertama, sangat sederhana, ketika kita salah memilih baju yang kita beli atau kenakan. Saat kita salah memilih sepatu yang akan kita gunakan di acara. Saat kita salah memilih model rambut. Saat kita salah membeli mungkin mobil. Saat kita juga salah mungkin mengambil jurusan atau sekolah untuk anak kita atau diri kita. Bisa juga sebagai orang muda, kita mungkin merasa salah memilih akan teman kita. Oh saudaraku, dalam semua pilihan-pilihan yang kita buat, kalau ada kesalahan, ada penyesalan. Tetapi mudah-mudahan, jangan kita salah memilih istri atau suami. Pada kesempatan saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu salah memilih tempat tinggal. Informasi ini yang akan kita renungkan terdapat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai ayat 13. Peristiwa apa Bapak Ibu ini? Siapa? Kemudian bagaimana? Apa akibatnya? Mengapa dia salah memilih tempat tinggal? Kita akan renungkan bersama-sama. Baik, benar. Tokoh yang akan kita pelajari, yaitu Lot. Lot salah memilih tempat tinggal. Apa latar belakang sehingga Lot mengadakan pilihan? Kita tahu bersama bahwa Lot adalah keponakan Abraham. Lot dan Abraham menjadi kaya ketika mereka kembali dari Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan banyaknya ternak yang mereka miliki, kemudian emas perak yang dimiliki, maka harta mereka semakin bertambah-tambah. Kemudian kita lihat Bapak Ibu,
mengenai salah pilih tempat tinggal. Kita tahu Lot memilih lokasi di lembah Yordan, di dekat kota Sodom dan Gomora. Bagaimana kondisi kota ini? Semua kita mengetahui, tetapi hanya mengulang. Di dalam pertemuan para peneliti, sekolah-sekolah yang mempelajari kondisi Sodom dan Gomora saat atau zaman Alkitab, pertemuan diadakan di Denver, Colorado, Amerika Serikat. Mereka ambil kesimpulan bahwa kejahatan daripada kota Sodom dan Gomora, yaitu kejahatan seksual, diikuti dengan kejahatan-kejahatan lainnya kejam. Mereka tidak ramah kepada para tamu. Itulah kondisi kota Sodom dan Gomora. Kenapa akhirnya Lot diperhadapkan kepada pilihan? Saudara bisa melihat itu di dalam Kejadian 13 ayat 1, 2, 5, dan 6, di mana Abraham sebagai paman daripada Lot melihat kondisi yang ada dengan harta mereka yang banyak, kambing domba. Maka dikatakan, padang sudah tidak cukup lagi untuk kambing domba Abram dan Lot digembalakan. Kemudian ayat 6 dan 7 Kejadian pasal 13, para gembala mereka berkelahi. Karena perkelahian itulah, maka Abram memanggil Lot. Saudara lihat di dalam Kejadian pasal 13, ayatnya yang ke-6 dan 7. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Saudara, luar biasa Abram. Ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara, katanya, gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Luar biasa Abram. Seorang paman yang sangat bijaksana. Dia mengalah kepada keponakannya. Dan saudara, lihat ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Luar biasa Bapak Ibu. Biasanya orang yang lebih tua, paman ini, dia akan pilih dulu tempat yang indah tentunya. Tetapi dia berikan kesempatan kepada Lot. Silakan. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Saudara, ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Lihat saudara, Lot itu adalah juga menggambarkan kita sebagai manusia, bahkan umat Tuhan sekalipun. Diperhadapkan kepada pilihan, saudara-saudara. Tidak mudah untuk memilih yang baik ketika terbuka pilihan yang lebih baik, tanda kutip. Tidak mudah. Belum tentu ketika kita pada posisi Lot. Secara manusia, kita tentunya akan memilih lembah Yordan yang begitu indah. Digambarkan katanya, saudaraku, bahwa seperti taman Tuhan.
mengingatkan Lot ketika mereka masih ada di Mesir. Jangan-jangan ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, kita telah tinggalkan kesenangan-kesenangan yang membawa kepada kebinasaan. Kemudian kita masih terpikirkan, enak sekali masa lalu seperti itu. Dan kita akan kembali. Kemakmuranlah yang menyebabkan atau yang mengakibatkan Lot memilih tinggal di lembah Yordan, di mana Sodom dan Gomora termasuk ada di dalamnya. Saudara, dosa itu memang selalu menarik dan banyak yang jatuh karena itu. Tidak mungkin dosa itu tidak menarik. Sangat menarik. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Wah, ini dia. Saya mau berikan penekanan kepada diseret dan dipikat olehnya. Apa arti diseret? Tidak berdaya. Dia akan ikut siapa yang menyeret dia. Dan keinginan kita sendirilah itu yang menyeret kita. Karena dia telah memikat kita. Itulah dosa. Lot diseret dan dipikat oleh kemakmuran, kesuburan lembah Yordan, sehingga dia tidak bisa melihat pilihannya membawa risiko. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kemakmuran, di mana Bapak Ibu selain subur, Sodom dan Gomora adalah tempat para saudagar di wilayah itu. Mereka mengadakan jual beli, transaksi, dan tempat yang ramai. Seorang penulis Kristen, Ellen White, di dalam bukunya Sejarah Para Nabi dan Bapa Jilid 1, halaman 176 alinea pertama, dikatakan begini. Dengan pemikiran dan usaha yang sedikit, segala kebutuhan hidup dapat dipenuhi. Oh, luar biasa. Dengan sedikit saja pemikiran dan usaha, segala kebutuhan hidup dapat dipenuhi. Siapa yang tidak suka tawaran yang luar biasa ini? Itulah kondisi Sodom dan Gomora. Lot secara manusia, dia langsung ambil itu. Karena hanya sedikit saja berpikir, sedikit saja usaha, semuanya beres. Bukankah di zaman modern ini kita juga suka yang instan, suka yang beres cepat, apalagi itu indah dan kelihatan baik, tetapi tanda kutip belum tentu itu adalah benar. Yeskel memberikan gambaran kondisi Sodom dan Gomora dalam Yeskel 16 ayat 49 dan 50. Yeskel 16 ayat 49 dan 50. Firman Tuhan berkata, kelimpahan dan kesenangan hidup, itulah yang terjadi di Sodom dan Gomora. Lihat, kelimpahan, kesenangan hidup, hidup yang berfoya-foya, tetapi mereka tidak mau menolong orang lain yang membutuhkan. Mereka tidak mau berbagi kemewahan, kelimpahan yang mereka miliki. Luar biasa Bapak Ibu. Jangan-jangan dengan berkat yang berlimpah-limpah yang kita miliki, sulit kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Bukan hanya itu, mereka menjadi congkak
menjadi malas. Ya, kemalasan ini memang penyakit yang luar biasa. Halaman 177, masih dalam buku yang sama, dikatakan begini. Kemalasan adalah kutuk yang terbesar yang dapat terjadi atas diri manusia. Karena kejahatan dan kekejaman akan mengikutinya. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Kemalasan adalah dikatakan kutuk yang terbesar. Yang bisa terjadi kepada manusia siapa saja. Para pemimpin rohani juga bisa. Tentunya ini juga menegur saya. Kemalasan bisa menjadi kutuk yang terbesar bagi siapa saja. Tidak ada yang kebal. Bahkan dikatakan, siap-siap karena kejahatan dan kekejaman, siap mengikuti kemalasan. Wah, luar biasa. Bukankah Raja Daud kejatuhan yang sangat parah ketika dia malas? Ketika saatnya para raja dan juga Raja Israel harus pergi berperang. Tetapi Daud memilih untuk tinggal saja di istana. Dan di sanalah kejatuhan moral yang sangat memalukan dan sangat membekas kepada Daud, keluarganya mengalami akan musibah demi musibah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lebih lanjut kutipan sejarah para nabi dan Bapak jilid 1 halaman 177 katakan demikian. Setan tidak pernah lebih berhasil selain daripada apabila ia datang kepada manusia di saat-saat mereka sedang bermalas-malasan. Wow. Ingat, setan katanya tidak lebih berhasil ketika datang menggoda manusia di saat manusia itu bermalas-malasan. Orang rajin bekerja. Orang yang rajin dalam tanggung jawabnya. Lebih sulit untuk dikalahkan setan daripada mereka yang sedang bermalas-malasan. Santai. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah ada antisipasi Lot memilih lembah Yordan karena kejahatan Sodom dan Gomora? Ingat, Lot sudah tahu kejahatan Sodom dan Gomora itu seperti apa waktu itu. Ayat 12, Kejadian pasal 13, dikatakan bahwa Lot memilih di dekat Sodom. Dia dirikan kemahnya. Di dekat, tidak di dalam. Di dekat. Jangan langsung kepada pencobaan itu. Tetapi bukankah Yesus dalam doa Bapa kami mengajarkan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Cuma di dekat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Allah menjadikan manusia, Adam dan Hawa, Tuhan mengatakan semua buah di taman ini boleh kamu makan, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Hawa jalan-jalan. Hawa mendekat di pohon itu. Kemudian saat itulah ular menyeret Hawa, memikat Hawa dengan keindahan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau saja Hawa tidak mendekat di pohon itu, maka pasti lain kisahnya. Mendekat kepada pencobaan, membawa diri kepada pencobaan, itu adalah jalan untuk setan menjatuhkan saudara
dan saya. Lot membawa keluarganya di dekat Sodom dan Gomora. Itulah awal kejatuhan daripada Lot dan keluarganya, kita ketahui bersama-sama. Mereka akhirnya harus keluar dari Sodom dan Gomora. Akibat salah pilih. Saudara, Kejadian 13 ya mengatakan semua kenapa Lot memilih Sodom dan Gomora. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian pasal 19, ketika Sodom dan Gomora akhirnya dibinasakan, tidak ada yang tersisa sekalipun. Lot hanya keluar dan anak-anaknya baju di badan. Mana hartanya? Mana kemewahan itu? Tidak ada lagi. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, yang lain ditambahkan kepadamu. Tapi Lot putar ayat itu. Cari dulu kata yang lain, kerajaan surga ke belakang. Ada kesan di sana. Tersirat. Lot merasa diri kuat. Lot pandang enteng. Hati-hati ketika kita merasa diri kuat untuk menyesuaikan dengan kemauan kita. Boleh hanya itu. Atau saya sudah pengalaman, sudah sekian puluh tahun. Pencobaan-pencobaan seperti itu saya biasa lewati. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah kisah seorang yang merasa diri kuat, merasa diri hebat, akhirnya jatuh juga? Siapa dia? Seorang murid Yesus yang terkenal, Simon Petrus. Yesus katakan kepada murid-murid, "Tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan bersama-sama dengan aku nanti. Kalian semua meninggalkan aku." Simon Petrus berdiri, "Guru, kalaupun yang lainnya, mungkin saya bisa katakan, Andreas, Yakobus, Yohanes, meninggalkan engkau. Ini aku, Simon Petrus, akan tetap bersamamu." Saudara, luar biasa. Sebagai umat Tuhan, kita berkata, kalau yang lain bisa jatuh untuk pencobaan seperti itu, tetapi saya tidak. Hati-hati. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Pilihan kita bisa membawa petaka. Kesimpulan, saudara, kemakmuran bisa membinasakan. Kemakmuran membujuk kita, menyeret kita, tak berdayalah kita, dipikat olehnya. Jangan melihat dengan mata badani kita, tetapi lihat dengan hati. Berdoa kepada Tuhan ketika engkau diperhadapkan kepada pilihan. Pilihan apa saja. Kalau kita bawa kepada Tuhan, kita pasti memilih yang tepat. Pilihan itu membawa kepada keselamatan, kebahagiaan, bukan bencana. Ingat, pilihanmu sebagai kepala keluarga, pilihanmu sebagai seorang ibu, pilihanmu seorang pribadi bisa mempengaruhi keluargamu, orang yang terdekat denganmu, selamat atau binasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang sangat mengasihi kami. Kami ini manusia yang berdosa. Ketika kami diperhadapkan kepada pilihan-pilihan, apa saja itu dalam hidup ini.
kami bisa terjerumus. Kami bisa salah pilih Tuhan. Tolonglah kami, jangan mengandalkan diri kami, pengalaman kami, kebijaksanaan kami. Kami ini lemah karena setan yang dihadapi, setan yang hebat, berpengalaman. Tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, dengan kuasa-Mu, kami mengandalkan Tuhan. Pilihan yang akan kami buat menyenangkan hati Tuhan dan juga membawa sukacita kebahagiaan dalam hidup ini. Berkati semua yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Berkati akan Cornelius Media. Berkati semua kru. Berkati juga akan founder. Berkati sponsor. Keluarga Kumolontang Lengkong. Dalam kehidupan keluarga mereka. Baik juga di dalam setiap usaha. Kiranya berkat-berkat sorga dicurahkan. Kesehatan dan keselamatan Tuhan berikan. Dan kiranya kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera melimpah-limpah bagi umat-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bila trompet Allah berbunyi, akhir zaman tiba, hidup kekal dan mulia tersedia. Bila orang yang selamat dihimpunkan di sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Pada pagi cerah itu orang saleh bangkitlah, dan kemuliaan Yesus diberikannya. Bila umat pilihannya tiba di seberang sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Kerjalah bagi Tuhanmu pada pagi dan petang, kabarkanlah keajaiban kasih-Nya. Bila hidup ini tamat dan kerja usai sekarang, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. He'll make